Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen risiko, manajemen isu, dan manajemen krisis. Untuk manajemen risiko itu sendiri melibatkan pengambilan tindakan dari suatu perusahaan untuk mencegah masalah yang akan terjadi di masa depan. Itu sama halnya dengan konsep berkelanjutan yang tidak merugikan di masa sekarang dan untuk menguntungkan di masa depan. Selain itu ada juga manajemen isu. Manajemen isu ini adalah hal yang sudah terjadi oleh suatu perusahaan itu sendiri dan bagaimana cara perusahaan itu sendiri mencegahnya menjadi manajemen krisis. Dan untuk manajemen krisis ini adalah hal yang paling fatal yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara perusahaan itu untuk mengendalikannya agar tidak mengancam reputasi, operasional, dan tentunya masalah yang akan terjadi di suatu perusahaan itu sendiri. Adapun contoh di salah satu perusahaan mengenai manajemen resiko, manajemen isu, dan manajemen krisis ini terjadi yaitu di salah satu perusahaan besar bernama Samsung. Samsung sendiri ini mempunyai manajemen resiko untuk mencegah adanya isu terjadi, yaitu dengan adanya pengecekan quality assurance dan juga 8-point battery safety check, yaitu untuk mencegah adanya cacat pada produk smartphone Samsung. Tetapi Samsung sendiri dia menghadapi manajemen isu dengan adanya isu penurunan kualitas pada produk Samsung. Tapi Samsung sendiri mempunyai penanganan mengenai diadakannya update software dan juga penjelasan dan penguatan quality assurance itu sendiri. Tetapi pada tahun 2016 ada isu yang terjadi dan itu berubah menjadi krisis karena ada salah satu produk Samsung yaitu Galaxy Note 7 yang baterainya meledak dan itu mengancam pada reputasi dan keuangan juga keberlanjutan perusahaan Samsung. Tetapi dari Samsung itu sendiri dia mengadakan menanganinya dengan recall global puluhan juta unit dari Note 7 dan juga menghentikan total produksi produk Note 7, juga diadakannya penguatan protokol quality assurance dan 8-point battery safety check, dan juga Samsung sendiri dia mengadakan konferensi pers terbuka untuk menjelaskan apa sih akar masalah yang terjadi. Dan setelah itu Samsung sendiri memperkuat protokol quality assurance dan juga transparansi publik. Dan kesimpulannya mengenai pentingnya pelajaran yang bisa diambil mengenai manajemen resiko, isu, dan krisis yang terjadi pada perusahaan Samsung, yaitu betapa pentingnya manajemen resiko untuk merencanakan hal yang akan terjadi di masa mendatang untuk mencegah. Karena ketika isu itu benar terjadi, perusahaan Samsung sendiri mempunyai solusi yang sudah direncanakan dan membuat masalah itu sedikit meredam. Dan ketika masalah itu berubah menjadi krisis di tahun 2016, Samsung langsung turun tangan untuk menjelaskan mengenai apa sih akar masalah yang terjadi. Dan juga selain menjelaskan, Samsung mempunyai solusi yaitu menghentikan total produksi dari Note 7 dan juga Samsung tetap transparan kepada publik yang membuat publik tetap percaya kepada produk Samsung dan Samsung masih berdiri hingga saat ini. Sekian dari saya mengenai penjelasan manajemen risiko, isu, dan krisis yang terjadi di salah satu perusahaan dan bagaimana cara menghadapinya dan pentingnya manajemen risiko, isu, dan krisis itu sendiri. Terima kasih.